Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Amalia Putri dan di video kali ini kita akan membahas hubungan matematika dengan COVID-19 yang akan kita kaitkan dengan pertumbuhan eksponensial. Sebelum membahas hubungan matematika dengan COVID-19, kita harus tahu terlebih dahulu sebenarnya COVID-19 itu apa sih? Nah, COVID-19 pertama kali muncul di kota Wuhan pada tahun 2019. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 dengan virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Virus ini menyebabkan flu dan peradangan pada jaringan paru-paru yang menyebabkan penderita mengalami sesak napas hingga Middle Age Respiratory Syndrome yang mengharuskan pasien mendapatkan perawatan intensif ataupun melakukan isolasi mandiri di rumah. Lalu yang pertama kita akan melihat suatu grafik yang menunjukkan kedua kurva jumlah pasien positif COVID-19 yang memiliki satu garis batas, yaitu kapasitas sistem perlindungan kesehatan. Kita lihat di kurva pertama, jumlah pasien positif COVID-19 melebihi ketersediaan alat kesehatan, yang berarti bagian atas kurva yang melebihi garis batas tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan. Nah, di kurva pertama ini kita dapat menyimpulkan resiko angka kematian yang sangatlah tinggi, yang mengharuskan kita untuk melandaikan satu kurva ini menjadi kurva yang kedua. Nah, kurva kedua ini berada di bawah batas kapasitas alat kesehatan, dengan kata lain, kasus dengan tindakan perlindungan. Yang berarti semua pasien yang berada di kurva kedua ini mendapatkan perawatan dengan alat kesehatan yang memadai. Lalu, mengapa kita harus berusaha melandaikan kurva yang pertama? Jawabannya, agar menekan angka kematian dan pasien yang sudah dirawat mendapatkan alat kesehatan yang memadai. Lalu bagaimana kasus COVID-19 di Indonesia? Menurut data per tanggal 2 Juni 2020 pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, terkonfirmasi pasien positif COVID-19 sebanyak 27.549 orang, dengan pasien meninggal dunia 1.663 orang dan pasien yang berhasil sembuh 7.935 orang. Dan keesokan harinya, pertanggal 3 Juni 2020 pada pukul 4:52 sore waktu Indonesia Barat, terkonfirmasi pasien positif COVID-19 sebanyak 28.233 orang, dengan pasien meninggal dunia 1.698 orang dan pasien yang berhasil sembuh 8.406 orang. Namun keesokan harinya ketika melihat laporan COVID-19, sangatlah sulit untuk membayangkan apa yang terjadi sebenarnya, karena angka yang berubah sangatlah cepat. Bahkan secara global, kasus ini meningkat hingga 6.473.097 kasus pada data hari Rabu 3 Juni 2020. Yang kita prediksi merupakan suatu bentuk pertumbuhan eksponensial yang sangat sulit dibayangkan oleh otak manusia karena perubahan yang terjadi sangatlah cepat. Pun satu hal yang tidak bisa kita tebak, bahwa pertumbuhan eksponensial ini akan terus bertambah, semakin naik, atau bahkan melandai. Karena yang sebenarnya kita tidak mungkin selamanya memiliki pertumbuhan eksponensial. Karena suatu saat wabah akan kehabisan orang baru karena masyarakat kita bisa mengendalikannya, salah satunya dengan penerapan social distancing. Metode sederhana yang berhubungan dengan eksponensial yaitu diibaratkan jumlah virus di hari pertama ada 2 virus, lalu di hari kedua ada 4 virus, dikali 2 dan di hari ketiga ada 8 virus, di hari keempat ada 16 virus, yang menggunakan
metode eksponensial 2 pangkat N. Yang kalau dirumuskan sederhananya ialah delta NH sama dengan NH kali R kali P, dengan delta NH yaitu pertambahan pasien positif, NH dengan jumlah kasus per hari, P dengan peluang tertular COVID-19, dan R yaitu jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Dan bisa dibilang NH plus 1 sama dengan NH plus NH kali R kali P, dengan maksud NH plus 1 itu jumlah total positif di hari berikutnya, NH dengan orang positif hari sebelumnya, sedangkan NH kali R kali P yaitu pertambahan kasus perharinya. Sehingga bisa didapatkan rumus NH plus 1 sama dengan 1 tambah R kali P dikali dengan NH. Dan dapat disimpulkan di hari-hari berikutnya yaitu NH plus N sama dengan 1 plus R kali P pangkat N dikali dengan NH. Jika kita masukkan angka ke dalam salah satu rumus ini, bisa kita lihat pertama dengan kondisi tanpa social distancing. Kita ibaratkan diketahui orang yang bertemu pasien positif dalam seharinya yaitu 60 orang, dengan peluang orang tertular adalah 1%, yang diubah menjadi desimal yaitu 0,01, dan kita bisa kali R dikali P sama dengan 60 kali 0,01 sama dengan 0,6, dengan pasien yang dirawat yaitu 100 orang. Lalu pertanyaannya, berapa jumlah pasien positif di hari ke-10? Kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya dengan NH plus N sama dengan dalam kurung 1 plus 0,6 pangkat N dikali NH. 1 ditambah 0,6 yaitu 1,6 pangkat N, dengan NH sendiri keterangannya sama dengan 100 pasien. Nah, yang ditanyakan pasien positif di hari ke-10, berarti N di sini kita ubah menjadi 10, NH 10 sama dengan 1,6 pangkat 10 dikalikan 100, yang menghasilkan angka 10.995 orang. Ini menunjukkan grafik kondisi tanpa social distancing. Kemudian kita akan melihat angka dengan kondisi social distancing ataupun yang biasa kita kenal dengan stay at home ya, karena yang berarti pada hari ke-10 pasien positif COVID-19 ada 10.995 orang jika kita tidak menerapkan social distancing. Selanjutnya kita akan lihat kondisi dengan social distancing. Diketahui orang yang bertemu pasien positif dalam seharinya 20 orang, peluang orang itu tertular ialah 1%, maka P sama dengan 0,01, R dikali P sama dengan 20 kali 0,01 yang menghasilkan sama dengan 0,2, dengan pasien yang dirawat 100 orang. Ini angkanya sebenarnya sama seperti kondisi dengan tanpa social distancing. Yang berbeda hanyalah orang yang bertemu pasien positif dalam seharinya. Karena di sini masyarakat bisa mengendalikan dirinya untuk melakukan social distancing. Lalu yang ditanyakan, berapa jumlah pasien positif di hari ke-10? Pertanyaan yang sama ya dengan kondisi tanpa social distancing. Pertama, NH plus N sama dengan 1 ditambah 0,2 pangkat N dikali NH. NH kita ganti angkanya menjadi 100, menjadi sama dengan 1,2 pangkat N dikali 100. Dan pertanyaannya, jumlah pasien positif di hari ke-10, kita ganti N-nya menjadi 10. NH 10 sama dengan 1,2 pangkat 10 dikali 100, menghasilkan 619 orang, yang berarti pada hari ke-10
pasien positif COVID-19 yaitu 619 orang. Jika kita bandingkan dengan kondisi tanpa social distancing, beda jauh sekali ya. Bahkan perbedaannya bisa mencapai 10.000 lebih. Jadi bisa kita simpulkan perubahan ini tergantung R dan P-nya. Jika kita bisa mengurangi angka peluang tertular dan rata-rata orang bertemu pasien COVID-19, kita juga bisa perlahan memutus penyebaran COVID-19 dengan salah satu anjuran pemerintah, yaitu di rumah aja. Dengan di rumah aja, jaga jarak atau social distancing, rajin mencuci tangan dan hidup bersih, lalu selalu menggunakan masker jika kita terpaksa bepergian keluar rumah. Oke, jadi teman-teman, mari bersama mengurangi penyebaran COVID-19 dan selalu menerapkan hidup bersih untuk diri kita dan sekitar. Terima kasih atas waktunya. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya.